Nggak punya kemampuan, buat apa kuliah? Percuma nyusahin keluarga. Tahun 1092, hari aku diterima di universitas, semua orang di desa bilang aku harapan. 3 hari kemudian, baru aku tahu. Kasih sayang orang miskin, bahkan gak seharga selembar uang receh. Mark, aku diterima. Universitas di kota provinsi. Diterima di universitas. Bagus, nah. Sukses nanti. Nanti jadi pegawai negeri. Sengaja aku seduhin buat kamu. Belajar sampai muka jadi kurus. Xiao Yuan nanti sukses, cariin kerja buat adik kamu di kota. Biar anaknya dapat gizi yang baik, masuk universitas bikin pusing. 326,5. 800. Tahun 1992, buat keluarga ini itu angka yang luar biasa besar. Coba tanya ke rumah Pak Ade Bibi, sama Om, semua darah daging sendiri, pinjam dikit, pasti bisa terkumpul. Kamu diterima di universitas, itu bikin mereka bangga, mereka pasti bantu. Pak De ada di rumah? Pak De nggak ada, dari pagi udah ke sawah. Ada, Uang kuliahku masih kurang 800. Mau pinjam sama... kakak sepupumu tahun depan mau nikah, mana ada uang buat pinjam kamu? Nanti kalau aku lulus, pasti balikin 2. Urusan nanti siapa yang tahu, jangan janji-janji di sini, nanti orang lihat, Tante, nggak mampu buat apa kuliah, percuma nyusahin keluarga. Xiao Yuan datang, udah makan, uang kuliah masih kurang 800. Mau pinjam sama bapak, pinjam uang lagi, pinjam uang terus, waktu bapakmu meninggal. Pas bikin pemakaman, aja pinjam kita 50, sekarang belum balikin lagi. Keluarga kalian pikir, uang kami itu kayak dapat dari... Xiao Yuan, keluarga kami juga susah, adik sepupumu sebentar lagi mau masuk SMA, di mana-mana butuh duit, keluarga Om kamu mampu, kamu harus temuin dia. Oke, aku tahu, orang miskin, sial, Xiao Yuan datang, mukanya jelek bang. Ada apa? Berita bagus banget, aku diterima di universitas. Uang kuliah masih kurang 800, Om, bisa pinjam aku sedikit? Om tahu kamu lagi susah, tapi masalah ini nggak bisa cuma keluarga aku yang tanggung. Kita semua saudara, kenapa harus aku doang? Sendirian yang ngurusin ini. Jangan mikir aneh-aneh, saat rasa keluarga, saat harus diukur dengan uang, nggak berharga sama sekali. Nggak ada yang mau bantu aku. Senyuman-senyuman itu, semuanya palsu. 3 hari yang lalu, dia adalah harapan. Sekarang, jadi sindiran. Ka Shenyuan, Kamu kok datang? Aku tebak, kamu pasti bakal datang ke sini. Uang di celengan aku, semuanya aku ambil. Berapa? 803 perak, kata bapakku. Lebih 3 perak. Buat beli beberapa roti di jalan. Aku nggak bisa terima, keluargamu lebih susah daripada keluargaku. Ambil, cash and yuan. Kamu harus ambil, kata bapakku. Orang boleh miskin, tapi jangan sampai putus akar. Jangan sampai uang sedikit ini, bikin sayapmu patah. Makasih. Sampaikan terima kasih ke Om dan Tante juga ya. Uang ini pasti aku balikin. sama bunganya, balikin 2 kali lipat. Uang ini adalah budi baik. Juga ada kebencian. Itu ada di hati aku. Narik garis. Di sisi garis ini adalah orang yang berjasa. Di sisi garis itu adalah orang asing. Mulai hari ini, aku cuma punya orang berjasa. Nggak ada lagi keluarga. Malam itu, aku pulang ke rumah. Di dalam rumah cuma ada 1 lampu minyak yang mau habis. Pulang? Sekilas mata mama, aku ngerti. Dia takut yang aku bawa pulang adalah keputusasaan yang lebih dalam. Ma, udah cukup. Ini dari mana? Dari Pak De? Bukan dari mereka, ini dari Sunian. Aku ceritain kejadian siang tadi. Ceritanya tenang banget. Tapi waktu mama dengar, air matanya langsung jatuh. Sunian anak yang baik, but baik keluarga Su. Kita harus bayar seumur hidup. Kalau om-om itu, Anggap aja nggak punya saudara kayak gitu. Keluarga kita miskin, tapi tulang punggung nggak boleh. aku ingat. Malam itu, mama ngeluarin kain terbaik di rumah. Dia nggak bilang susah, nggak juga bilang takut. Cuma jahit jarum demi jarum. Jalanku dijahit rapet. Ini masa depan kamu. Juga nyawa keluarga kita, nggak boleh hilang. Aku tahu, yang dijahit di situ bukan cuma uang. Tapi nyawa mama. 2 hari kemudian, aku mau pergi dari desa Liuhe. Yang datang nganter aku, cuma 4 orang. Sampai sana, tulis surat buat mama. Jangan biarin diri kelaparan. Di jalan, makan saja. Jangan dihemat. Saat itu aku baru sadar. Yang nganter aku pergi, belum tentu aku bermarga Shen. Cash and yuan, tunggu dulu. Aku minta ke kuil di gunung. Katanya manjur banget. Kuil di gunung itu udah lama terbengkalai. Aku tahu, itu cuma alasan dia aja. Tunggu aku pulang. Waktu bis mulai jalan, aku nggak berani menoleh ke belakang. Takut kalau menoleh, aku nggak bakal bisa pergi. Mama dan Sunian terus berdiri di bawah pohon, melambai sampai aku hampir nggak kelihatan. Selamat tinggal, desa Liuhe. Mulai hari ini, aku, Shen Yuan, cuma punya orang yang berjasa, nggak ada lagi keluarga. 2 hari 1 malam kemudian, aku pertama kali masuk ke ibu kota provinsi, jalannya selebar itu, gedungnya setinggi itu, di udara aroma yang belum pernah aku cium. Saat itu, aku gugup, rasa rendah diri, tapi nggak tahan juga buat bersemangat. Ternyata, dunia sebesar ini, sampai bisa ninggalin satu desa, jauh di belakang, hari pendaftaran, aku buka kantong kain yang mama jahit sendiri. Itu lebih dari 800 yuan. Juga hasil jahitan mama malam demi malam, nyawa yang dijahitkan ke dalamnya. Pandangan mereka kayak jarum, nusuk-nusuk tubuh aku. Aku nundukin kepala, tapi detik ini, aku inget banget. Selanjutnya, 1 kwitansi, ngeratain aku sama tempat ini.
juga ngejauhain aku dari mereka makin jauh. Suatu hari nanti, aku bakal bikin semua orang ngeliatin aku dengan kepala tegak. Sepatu putih yang nyilauin mata itu, aku inget. Anak baru. Dari kampung, ya? Bawa bekal juga buat sekolah. Takut kantin sekolah bikin kamu mati kelaparan. Chen Yaozu, jangan gitu dong. Kita semua teman sekamar. Pas di kantin baru aku tahu, makanan juga bisa nentuin tinggi rendahnya derajat. Orang lain makan daging, aku makan kol putih dan roti kukus. Bukan nggak mau makan, tapi nggak boleh makan. Kak, makan ini aja. Babi merah cuma 1,5. Cukup. Babi merah 1,5, buat mereka mah duit kecil, buat aku mah semangat satu hari. Ibuku bilang, kalau di perantauan, jangan takut susah. Tapi dia nggak bilang, susah itu kadang bukan soal nggak kenyang. Tapi saat lu duduk di keramaian, tapi ngerasa kayak orang asing, tahan. Meski susah, harus tahan. Abis lampu kos dimatiin, gue belajar pakai lampu koridor doang. Gue takut ketinggalan. Lebih takut lagi, orang bilang anak kampung emang nggak becus. Jangan angkat muka. Jangan cari ribut. Bau miskin, beneran. Halaman itu, gue baca pelan banget. Sebab tangan gemetar, minggu pertama kuliah, gue hampir tinggal di perpustakaan. Gue latihan bahasa Indonesia, ulang-ulang buang logat kampung. Bukan 4, bukan 10, sebab gue tahu yang orang tawain. Nggak cuma baju, tapi juga cara gue ngomong. Mereka boleh remehin gue, tapi gue nggak boleh beneran berhenti di situ. Sunyan, cewek kota pada pakai baju bagus. Tapi gue tetap rasa, baju bunga lo yang paling cantik. Dosen ngasih daftar buku. Gue hitung 3 kali, tetap nggak sanggup beli. 100 lebih, itu uang yang orang lain buang aja. Tapi buat gue itu, ongkos hidup 2 bulan. Anak kampung, buku udah beli belum? Jangan sampai nanti ujian gagal. Terus bilang kos kita feng shui jelek. Chen Yaozu. Uang kuliah lo dari nyokap lo, sama uang kuliah hasil gue cari sendiri, sama-sama uang kuliah. Bedanya, setiap sen uang, aku tahu rasanya sakit. Kamu, nggak tahu. Hari itu aku bangun pagi-pagi. Sampai di kota provinsi baru sadar, sekolah butuh duit, makan juga butuh duit. Lowongan kerja lebih dikasih ke mahasiswa senior, gajinya juga nggak tinggi. Le privat, bagi browser. Pelayan yang bisa aku tanyain. Aku tanya satu-satu, aku nggak takut capek. Cuman takut nggak ada kesempatan. Kesempatan pertama, les bahasa Mandarin kamu. Kurang standar ya? Aku bisa latihan, bisa juga nyoba ngajar dulu. Penampilan juga, udah, lupakan. Waktu ditolak, aku cuma ingat satu hal. Tempat selanjutnya. Restoran juga butuh orang, tapi mereka bilang aku terlalu kurus. Nggak kuat angkat piring. Ayo. Mahasiswa, ayo jadi kuli. Oke. Sehari 5 perak. Kerja. Aku baru tahu. Matahari juga bisa kayak batu, kayak nindih badan kita, waktu tangan sakit. Aku mikir, sakit sih lebih baik daripada lapar. Aku datang buat kuliah. Tapi aku harus bertahan hidup dulu. Siang hari, mereka makan nasi kotak. Aku makan roti dari kantin pagi tadi. Roti kukus dingin yang aku bawa. Nah, mahasiswa jadi kuli. Cari duit nggak malu. Mantap. Setelah kerja seharian, aku angkat tangan aja susah. Upah hari ini. 5 perak. Cukup buat makan 3 hari di kantin. Saat itu aku sadar, harga diri bukanlah pemberian orang lain, tapi hasil perjuangan sendiri. Nggak mampu beli buku, aku nyatet aja. Dulu kakek di kampung ngajarin aku, tulisan harus rapi, orang juga harus tegak. Temen, tulisanmu ini beneran bagus. Selamat siang Pak Prof. Maaf ganggu Pak, kamu lagi nyatet buku? Toko buku mahal banget, aku nggak sanggup beli, jadi pakai cara ini aja. Akhir-akhir ini, aku lagi merapikan naskah. Butuh bantuan. 3 yuan per bulan. Gimana? Setuju? Makasih, Pak Prof. Kerjaan apa aja aku bisa? Nggak kotor, nggak Yang penting teliti dan sabar. Besok sore. Datang ke ruanganku. 1 yuan. Bisa beli buku, bisa kenyang. Yang lebih penting, aku bisa ikut, belajar sama guru sejati. Hari itu, aku ngerasa akhirnya berhasil megang secercah cahaya. Besoknya, aku datang setengah jam lebih awal. Di dalam ruangan itu, bau buku sama tinta semua. Nyalin rapi ke kertas baru. Setiap huruf harus diperiksa. Ya, Pak Prof, aku paham. Kerjaan ini bukan soal tenaga, tapi soal kepercayaan. Aku nulis satu-satu dengan hati-hati. Takut salah satu huruf. Juga takut ngecewain kepercayaan Prof.
Waktu itu aku belum tahu. Kantor ini bakal ngubah pandangan banyak orang. Tapi ada orang nggak suka lihat kamu naik setingkat. Itu yang dari kampus. Tiap hari ke ruang prof. Kamu pikir dia nyolong soal? Enggak. Aku tahu. Aku dengar. Cuma di momen itu, aku nggak mau balik lagi. Chang, di asrama, Meng Hao orang pertama yang ngingetin aku. Shen Yuan, ada orang di belakang lo yang ngomongin lo jelek. Lo tahu kan? Tahu, Lo nggak mau lakuin apa-apa gitu. lakuin apa? Cuma perlu jadi peringkat 1 aja. Hari-hari berlalu, setiap hari aku di kantor Profesor Zhou, nulis ulang catatan di kantor Profesor, catatan sejarah lokal zaman Ming itu, awalnya aku nggak ngerti, tapi makin aku salin, makin aku pengen ngerti, karakter ini, lo tahu artinya nggak? Pemecatan, penurunan jabatan, bagus, lo nggak cuma sekedar menyalin, lo juga memahaminya. Setelah itu, Profesor Zhou ngizinin aku bebas, masuk luar kantornya, bahkan, koleksi bukunya juga boleh aku lihat-lihat. Aku kayak spons yang kering banget, nyerap setiap tetes air dengan mati-matian. Kantor kecil itu bikin aku buat pertama kalinya ngerasa kemiskinan nggak bisa ngehalangin orang buat baca buku. Akhir bulan, aku dapat gaji pertama. 30 yuan. Buat aku waktu itu, kayak uang banyak banget. Ambil aja. Ini yang pantas lo terima. Makasih Profesor. Aku nggak pergi beli buku duluan. Aku pergi ke kantor pos duluan. Aku ingat ibu di rumah, selalu pelit buat makan, pelit buat beli baju. Transfer 10 yuan. Liu Shufen. Desa. Aku nggak berani bilang itu gaji. Takut dia tahu aku nangis diam-diam. Aku nulis ini beasiswa dari sekolah. Beli makanan enak buat diri sendiri. Waktu 10 yuan itu dikirim. Aku lebih senang daripada aku sendiri kenyang. Habis transfer uang buat ibu. Aku pergi lagi ke toko serba ada. Ini berapa harganya? 5.000. 5.000. Cukup buat aku makan 3 hari. Tapi pas saat itu, aku tetap beli. Karena aku mau kirim ke Sunian. Dulu Sunian bilang, dia pengen punya pulpen yang beneran enak dipakai. Aku tulis, Sunya, semoga lo juga bisa pakai pulpen ini. Nulis masa depan lo sendiri. Aku juga nulis 2 kata. Tunggu aku nggak tahu surat itu sampai kapan. Tapi aku tahu, aku nggak boleh berhenti. Duit hasil ngangkut bata dan nulis salinan. Akhirnya aku beli beberapa buku. Weh, kayak mendadak ya. Aku nggak mau buang waktu buat omong kosong. Shen Yue, jangan kira lo nempel sama Pak Zhou, bisa berubah nasib. Di kampus ini, orang kaya punya jalur, jauh lebih banyak dari lo. Ya udah lo jalanin jalur lo, jangan halangin jalan aku aja. Waktu itu aku belum tahu. Jalur dia udah nyampe di bawah kaki aku. Besoknya, tiba-tiba kantor jurusan manggil aku. Ada yang lapor lo manfaatin kemudahan ngurus data buat dapetin soal ujian duluan. Jurusan mau nyelidiki. Siapa yang lapor? N6. Lo pulang dulu, tunggu kabar. Kata anonim, kedengerannya bersih, sebenarnya paling kotor. Aku tahu siapa. Tapi kali ini, aku nggak mau diam aja. Qian Yaozu, kalau lo rasa aku nyontek, pas ujian akhir lo duduk di samping aku, nanti lihat siapa yang kumpul duluan. Hari ujian tengah semester, Qian Yaozu duduk di pojok belakang aku. Aku nggak nengok, juga nggak grogi. Semua pahit yang aku alami selama ini, udah nempel di setiap soal. Kumpul duluan. Bukan buat pamer, soalnya udah selesai aku jawab. Masih ada 20 menit sebelum dikumpulin. Aku berdiri. Aku lihat jelas. Dia mau lihat aku malu. Tapi yang dia lihat cuma jawaban. Huara satu sejurusan. Shen Yue. Itu yang dari desa? Katanya tiap hari di perpus, akhir pekan aja nggak libur. Bisa masuk kantor Profesor Zhou juga. Hebat banget. Juara 1. Nilai Samden. Tapi aku nggak berhenti. Laporan nggak bener. Nggak ada bukti. Surat laporan anonim itu, akhirnya cuma dapat 4 kata. Nggak ada bukti. Dia ternyata beneran gak nyontek ya? Buat aku, balasan terbaik bukan jelasin, tapi terus jalan maju. Setelah nilai keluar, Kamar kos lebih sepi dari ruang ujian. emang beda kalau bisa deket profesor, tiap hari ke kantor. Siapa tahu nyatet buku atau contek soal. Qian Yaozu, kalau kamu jago, ya juara 1 dong. Jangan diurusin. Cuma iri doang. Dia bener sih. Aku emang tiap hari ke kantor profesor. Bedanya, aku ke sana buat belajar. Dia aja nggak punya kesempatan. Profesor Zhou lihat aku selalu makan kubis sama roti. Tapi nggak pernah bilang di depan orang, "Nak, jangan terus makan kubis sama roti." Tubuh itu modal buat belajar. Makasih, bro. Tapi hari itu profesor panggil aku. Bukan cuma buat kupon makan. Shen, ada hal yang mau aku ingetin. Belakangan ada orang di jurusan. Nyebarin fitnah soal kamu. Bilang asal kamu rendah. Akhlakmu bermasalah. Aku tahu siapa. Aku nggak peduli siapa. Orang yang belajar, nggak takut omongan orang di belakang. Yang penting hatimu bersih.
Tapi kalau ada yang melewati batas, kamu nggak perlu tahan. Aku ngerti, Prof. Aku pikir semuanya bakal berakhir di sini. Tapi begitu aku keluar pintu, aku lihat. Di samping Qian Yaozu ada satu orang lagi. Aku kenal dia, wakil kepala bagian akademik. Qian Yaozu nemu backing baru. Sebelum liburan musim dingin, aku nabung 1 semester penuh. Cuma ngumpulin 120 yuan. Jaket biru tua ini, berapa? 85。Jaket bekas ibu, udah harus ganti dari dulu. Bungkus. 会好几多季。 Hah? Ambil lagi 2 botol anggur. Anggur Wu E. Kalau Sunian pakai ini, pasti cantik banget, 15 yuan. Setelah beli ini, aku cuma sisa ongkos pulang. Tapi aku nggak nyesel. Aku mau bawa pulang yang terbaik. Pasu. Aku pulang. Si Xiaoyuan, mahasiswanya libur ya? Cepat masuk, di luar dingin banget. Setengah tahun gak ketemu, Sunian kayaknya tambah tinggi. Dan makin cantik, Pak Su dan Bu Su baik banget sama aku. Kebaikan ini, selalu aku ambil. Aku beli pakai beasiswa. Kak Shen Yuan, ini terlalu mahal. Udah disuruh ambil ya? Ambil aja, jangan banyak baca. Makasih, Kak Shen Yuan. Kak Shen Yuan, ada satu hal. Aku nggak tahu harus bilang atau nggak. Bilang aja, Setelah kamu pergi, Zhao Cuihua ngomong kemana-mana. Katanya ibumu nyolong uang keluarga Su, biar bisa bayar uang sekolah. Juga bilang keluarga Su pinjem uang, karena ibumu setuju kamu. Dijual ke keluarga Su jadi mantu yang tinggal di rumah mereka. aku ngerti. Kak Chen Yuan, jangan gegabah. Ada serangga. Aku udah terlalu lama nahan. Mereka percaya sama omongan Zhao Cuihua. Dan juga pisaunya. Satu persatu ditusukin ke ibuku. Aku boleh aja miskin. Boleh aja dipandang rendah. Tapi aku nggak bisa biarin mama nanggung fitnah ini. Utang ini. Harus aku tanyain langsung. Kamu mau ngapain? Kamu mau apa? Zhao Cuihua. Aku mau tanya satu hal. Heh. Kamu bilang mama aku mencuri uang keluarga Su. Kamu bilang keluarga Su minjem uang karena mama aku jual anak buat jadi mantu tinggal di rumah istri. Omongan-omongan ini, apa itu kamu yang ngomong? Aku. Kamu pernah ngomong apa nggak? Semua orang di desa udah tahu. Aku kasih kamu satu kesempatan. Sekarang aku nggak bakal ngusik. Kalau kamu nggak ngaku, besok aku bakal ke kantor polisi di kota. Lapor cukup buat kamu ditahan. Cawian, tante, kamu emang agak suka ngomong sembarangan. Tapi nggak sampai segitunya, Pade. Aku hormati kamu sebagai orang tua. Tapi, kalau kamu nggak bisa ngatur mulut istri sendiri, jangan salahin aku. Aku ulang sekali lagi. Sebelum besok, kamu harus pergi sendiri ke rumah keluarga Su. Minta maaf di depan mama aku. Kalau nggak, kita ketemu di kantor polisi. Buat sebagian orang, pakai perasaan nggak ada gunanya, pakai aturan baru berguna. Tapi aku tahu, dia nggak bakal beneran ikhlas. Sampai di depan pintu rumah, baru aku berani ngeluarin napas lega. Nak, beneran kamu? Mama, aku pulang. Beli buat mama, coba dulu. Baju ini hangat banget. Mama aku pakai ini, lebih cantik dari istri kepala desa. Asal mama bisa tersenyum, anakmu ini rela susah payah, semua nggak sia-sia. Ma, Zhao Cuihua di desa ngomongin mama jelek, kenapa mama nggak bilang sama aku? Takut kamu jadi nggak fokus. Mama nggak apa-apa. Kamu di ibu kota provinsi belajar yang bener. Jangan urusin gitu. Nanti kalau ada yang berani nakalin mama bilang aja sama aku, waktu aku nggak ada, Om Su bakal bantu mama. Mama nggak usah nah. Aduh, lihat, ini siapa? Xiao Yuan pulang. Bintang ilmu keluarga Shen kita udah pulang. Tante, sengaja datang jauh-jauh, ada apa ya? Wah, Xiao Yuan, kamu udah sukses di ibu kota provinsi, sepupumu masih di desa loh, kamu coba cari jalan. Carikan dia, kerja kantoran. Harus jalan sendiri. Aku sekarang juga cuma mahasiswa miskin, nggak bisa bantu siapa-siapa. Wah, kamu, sekarang sayapmu udah keras. Udah nggak mau lihat tante. Tante, aku nggak tahu sayapku keras apa nggak. Yang aku tahu, dulu waktu aku ke rumah tante pinjam uang sekolah, tante suruh aku cari om. Sekarang aku udah pulang sekolah, tante malah suruh aku carikan kerja sepupu. Maaf, urusan orang lain nggak ada hubungannya sama aku. Itu yang tante ajarkan dulu. Aku rasa itu bagus. Kak Susu, omongan aku yang dulu, itu semua cuma asal ngomong.
Aku mulutnya cerewet. Jangan dimasukin hati Cui Hua. Omongan gampang diucapin, susah ditarik balik. Kamu di hati paham aja. Shen Yue, kamu tunggu. Cepat atau lambat pasti ada saatnya kamu minta sama aku. Wanita ini kayaknya nggak bakal gampang nyerah. Waktu aku balik dari pintu desa, kebetulan lihat Zhao Cui Hua keluar dari rumah keluarga Su. Dia menunduk, tapi kekesalannya nggak bisa disembunyiin. Xiao Yuan, wanita ini kayaknya nggak bakal tinggal diam. Aku tahu, mending dia jangan usil lagi sama ibuku. Kalau nggak, aku nggak bakal kasih dia kesempatan kedua. Malam tahun baru itu, rumah Shen jarang setenang itu. Orang-orang yang dulu suka datang cari untung, satu pun nggak ada yang datang. Tahun ini kita rayain Imlek di rumah keluarga Su aja. Tai. Cepet duduk. Makanannya masih anget. Xiao Yuan, malam ini jangan sungkan. Makan yang banyak. Belajar di luar kan capek. Xiao Yuan, gelas ini paman angkat buat kamu. Bagus, ngadepin mereka emang harus keras. Paman. Ibu, aku angkat gelas buat kalian. Tahun depan pas saat ini, aku pasti bikin kalian hidup lebih baik. Aku juga ikut tos. Nian Nian, makasih ya. Ini pertama kalinya aku merasa hangat di malam tahun baru. Baik. Nanti kalau kamu lulus ujian, ajak kamu muterin kota provinsi. Nian Nian, kamu di SMA kota. Ada yang nakalin kamu nggak? Nggak ada. Sunya, Ada beberapa cewek yang bilang aku anak dari keluarga miskin. Juga bilang bapakku pemabuk. siapa? Keponakan Zhao Chuihua, Zhao Shaofeng, dan anak buahnya yang lain. Zhao Cuihua. Lagi-lagi kamu. Ini juga aku catat. Nanti setelah masuk sekolah, aku urus. Kamu jangan takut sama mereka. Bang Shen, menurut lo, cowok itu beneran kaya di kota provinsi? Tidur aja lo. Gue denger dia ngasih keluarga Su banyak barang. Emang dia siapa? Dulu uang 800 itu, keluarga Su yang pinjem. Bukan dikasih gratis, apa haknya dia cuma ngaku keluarga Su, nggak ngaku kita. Dia Shen Yuan segimana hebatnya. Tetap darah keluarga Shen. Dia nggak mau ngaku saudara. Aku bakal bikin dia nggak betah di kampung. Besok aku temui adikmu, bicara-bicara dulu. Prof, halaman terakhir udah selesai disalin. Shen, kamu pernah kepikiran nulis sesuatu yang jadi karyamu sendiri. Nulis karya, tulisanmu bagus. Bacaanmu juga udah cukup. Nulis itu cara terbaik buat mikir. Apa yang kamu alami? Lihat dan yang mau kamu sampaikan, tulis aja. Prof, aku coba. Jangan buru-buru. Nulis artikel harus tenang. Malam itu, pertama kalinya aku nulis karyaku sendiri. Nulis soal uang 800, soal keluarga, juga nulis orang-orang yang dicek kemiskinan. Shen Yuan, ada yang lapor kamu kerja di luar kampus. Itu langgar peraturan sekolah. Aturan sekolah yang mana sih yang enggak? Boleh mahasiswa kerja sambil kuliah? Kamu jadi kuli bangunan. Itu bikin buruk citra sekolah? Aku cari duit pakai tangan sendiri, nggak nyuri, nggak ngerampok, nggak nipu. Kalau ini aja bisa bikin buruk, ya citra sekolah. Terlalu rapuh sih. Kamu. Jaga sikapmu, Pak Fu, kepala sekolah. Nilaiku juara 1 sejurusan, dan nggak ada catatan pelanggaran. Kalau ada orang yang karena aku, susahin aku cuman karena dari desa, aku bakal lapor ke kantor kepala sekolah. Di sobekan kertas itu tertulis orang desa, harus tinggal di desa.
Sebulan kemudian, majalah sastra tingkat provinsi menerima tulisanku dan mengirim honorarium 100 yuan. Itu pertama kali dalam hidupku. Dapat duit dari tulisanku sendiri. Wah Shen Yuan, lu kaya ya? Aku ikut dong. Dapat sedikit rezeki. Nanti malam traktir kalian makan. Beneran? Ayo. Baru nulis satu artikel udah sombong banget. Sombong atau enggak, aku nggak tahu. Yang jelas, lebih hebat daripada yang modal koneksi. Kamu. Nggak ada maksud apa-apa. Ayo pergi, Meng Hao, Zhao Lei. Dia tuh Shen Yuan yang dari desa. Dengar-dengar dia nulis di jurnal provinsi, udah terbit artikelnya. Iya, dia. Katanya dia murid terakhir Profesor Zhou. Juara 1 sejurusan. Bisa juga nulis artikel cari duit. Hebat sih. Xiao Shen, di jurusan ada proyek penelitian tingkat provinsi, butuh orang bantu rapihin data, meskipun cuma bantu-bantu, tapi bisa kenalan dengan dunia akademik yang lebih luas. Kamu mau nggak? Mau, aku mau. Oke, ingat ya, belajar dan jadi orang itu sama. Harus bisa sabar dan nggak gerasa gerusu. Aku tahu. Itu nggak cuma sekadar kerjaan bantu-bantu biasa. Itu adalah tangan Pak Zhou yang mendorongku menuju dunia yang lebih besar. Pak, si Shen Yuan sekarang makin sombong aja. Dia udah terbit artikel. Profesor Zhou juga ngajak dia ikut proyek. Bukannya kamu kenal orang di dinas pendidikan? Apa? Zhou Huaiyuan itu anggota komite politik provinsi. Ya udah. Ada orang yang biasa ngandelin keluarga buat ngegas orang, tapi dia nggak nyangka. Kali ini nggak bisa ngegas lagi. Xiao Shen, akhir-akhir ini ada orang yang cari tahu hubungan kamu sama aku. Mereka juga bilang kamu dapat prestasi cuma gara-gara menjilat profesor. Profesor, aku tahu siapa mereka. Aku nggak peduli siapa. Yang bersih ya, tetap bersih prestasimu. Itu di ujian. Satu persatu soal kamu kerjain dan hasilnya dapat. Artikelmu satu kata. Demi satu kata kamu tulis sendiri. Nggak ada yang bisa hapus. Makasih, Prof. Akhir semester tahun kedua, aku tetap orang yang pertama kumpul lembah ujian. Lagi-lagi Shen Yuan juara 1. Udah 2 tahun ya. Capek banget. Liburan musim panas. Pulang ke desa Liuhe. Aku mampir ke rumah Su dulu. Kamu ini, nak sendirian di luar juga nggak gampang. Tante, Pak Su jalan udah susah. Jangan dihemat-hemat ya. Sakit ya periksa. Minum obat ya beli. Kak Shen Yuan, soal ini aku masih kurang ngerti. Lihat sini. Pertama harus bikin variabel yang nggak diketahui. Terus 2, syaratnya disambungin. Jadi lebih lancar. Iya, Musim panas tahun itu, aku lebih berharap dari sebelumnya. Kalau dia bisa keluar dari desa ini, Zhao Xiaofang akhir-akhir ini nggak ganggu Sun Yan lagi kan? Aku nggak bisa ngatur dia. Kalau gitu aku yang ngatur buat tante. Kalau ada lagi lain kali, aku langsung lapor ke sekolah. Perempuan itu nggak bakal diem. Tapi aku udah bukan aku yang dulu lagi. Aku bakal lindungin setiap orang yang baik sama aku. Pasti. Kenapa? Kak Shen Yuan, aku mau ambil ujian guru di kota provinsi. Nanti jadi guru. Bagus. Aku percaya kamu. Pasti kamu bisa lulus. Bos Jian, orangnya udah dikonfirmasi. Emang dari desa Liuhe. Keluarganya miskin banget. Hari pertama masuk sekolah, penilaian beasiswa. Tambah 1 nilai kualitas komprehensif. Nilai ini, siapa yang nentuin ya? Shen Yuan, dengar kamu nilai bagus-bagus aja. Belum tentu dapat beasiswa. Nilai kualitas komprehensif kurang. Sayang banget, kamu jadi pengurus himpunan mahasiswa. Wakil, papaku donor. Sekian komputer. Jangan terlalu tegang. Kompetisi sehat dong. Qian Yaozu. Uang bapakmu bisa beli komputer, tapi nggak bisa beli nilai-nilaiku sampai ujian akhir. Profesor Zhou. Aturan beasiswa berubah. Hal ini, Aku nggak bisa bantu kamu.
Sekolah punya aturannya sendiri. Artikel kamu, aku bisa rekomendasiin. Bayar nulis. Lebih banyak dari beasiswa. Aku di sini bukan buat Kalau aturannya nggak adil, aku harus gimana? dua jalan. Menang lawan aturan. Atau jadi kuat sampai aturan nggak bisa ngatur kamu. Aku pilih yang kedua. Setelah hari itu, aku nggak cuma fokus ke beasiswa lagi. Nggak cukup. Edisi kelima. 3 hari 3 malam. Akhirnya selesai. 2 bulan kemudian, aku nunggu dan akhirnya dapat balasan. Aku berhasil. Bayaran nulis 300. Lebih banyak daripada beasiswa. Chen Yaozu, aturan kamu nggak bisa ngatur aku. Shen Yuan, ada satu hal yang harus aku kasih tahu kamu. Bilang aja, kemarin rapat BEM, Chen Yaozu ngusulin buat ngilangin kamu. Hak ikut proyek tingkat provinsi, alasannya kamu manfaatkan proyek. Kemudahan buat nerbitin artikel buat cari untung. BM-nya nggak setuju. Tapi bapaknya kenal orang di bagian akademik. Kalau dia beneran bisa usir aku dari proyek ini, maka aku bakal kasih dia lihat. Tanpa proyek, aku tetap bisa nerbitin artikel dan nulis. Nulis mati-matian, biar karya yang bicara. Siang kuliah, bantu profesor merapikan data. Malam, aku cuma lakuin satu hal. Aku nulis satu. Cerita tentang anak desa yang berhasil bangkit. Ada bayanganku di situ. Tapi lebih kejam dari aku. Dan lebih bersemangat. Pemret, cerita menengah penulis baru ini. Menurutku layak buat diserialkan. Tulisannya solid. Ada kehidupan, ada kekuatan. Shen Yuan ini umurnya berapa? Mahasiswa tahun ketiga jurusan sastra Tiongkok di Universitas Provinsi. Ajak dia bicara. Nah, novelmu udah aku baca. Berbakat. Kami putusin untuk terbitin berseri. Honor dihitung 1.000 kata 50.000. Makasih Pemret. Jangan makasih ke aku. Tulisan kamu yang bikin aku lanjut. Dengan novel kamu bakal terbit berseri. Kabar kamu cepet banget sih, Chen Yuan. Aku kasih saran. Jangan terlalu menonjol nanti jadi sasaran. Nona Qin, kamu mau ancam aku? Aku cuma ngasih inget. Kalau gitu aku juga ingetin kamu satu hal. Uang bapak kamu emang bisa beli jabatan di senat mahasiswa. Tapi nggak bisa beli mata pembaca. Tulisan aku, terbit di media nasional, hitam di atas putih, mau kamu hapus juga nggak bakal hilang. Lagi. Kalau kamu masih main di belakang, aku bakal tulis soal laporan anonim kamu ke aku di novel berikutnya. Tenang, aku ganti nama. Kamu. Duduk, jangan nuduh-nuduh aku. Shen Yuan, ya ada surat pembaca buat kamu. Makasih, kamu nulis cerita hidup aku. Bikin nangis. Kamu bikin aku percaya. Orang miskin juga bisa sukses suatu hari. Tuan Shen, kiriman uang Anda sudah sampai. Mau lihat rumah, Kak? 2 kamar 1 ruang tamu. Cahaya bagus, sepi, kalau budget cukup, 2 unit. Anda nih, 1 buat mama aku tinggal. 1 buat nanti, budget Tuan Shen berapa? Lihat rumah dulu. Soal uang bakal aku urus. Mah, sini lihat. Ini beneran, Mah. Beneran, Mah. Mulai sekarang ibu tinggal di sini. Aku nggak nyangka. Bisa tinggal di rumah kayak gini. Ma, Jangan nangis, hari baik baru aja mulai. Iya, bagus banget. Cimat dari Sunian, aku selalu menyimpannya. Hei, Pak Shen Yuan, aku wartawan dari harian Malam Ibu Kota Provinsi, mau wawancara soal serial novel Pak, terus ada yang bocorin informasi. Katanya novel Pak dituduh plagiat. Gimana tanggapan Pak? Siapa yang bocorin? Anonim, tapi ngasih bahan perbandingan. Setiap kata yang aku tulis, semuanya aku tulis sendiri. Kalian mau terbit? Silakan, aku siap lawan sampai habis. Chen Yaozu, akhirnya kamu bergerak juga. Profesor, korannya udah terbit.
Aku nggak plagiat. Aku tahu, tulisan kamu, setiap artikel aku baca semua, bukan plagiat. Jangan pen, biar fakta yang bicara, kumpulin naskah asli, draft, revisi, dan catatan. Semuanya diatur. Aku hubungi penerbit majalah buat rilis pernyataan. Baik. Profesor, aku curiga itu ulah Qian Yaozu. Ada bukti nggak? Nggak ada. Tapi selain dia, Nggak ada yang punya motif. Kalau nggak ada bukti, jangan sebut nama. buktikan dulu kalau kamu bersih. Baru tuntut tanggung jawab. Paham? Pemimpin redaksi, naskah asli dan catatan revisi ada di sini. Naskah-naskah ini cukup buktiin orisinalitas. Kami akan rilis pernyataan dukung kamu. Terima kasih, Pak. Xiaoshen. Di dunia sastra, hal kayak gini sering terjadi. Ada yang iri sama kamu, artinya tulisan kamu bagus. Jangan sampai jatuh karena hal begini. Nggak akan. Nggak bisa ngalahin aku. Malah, bikin aku makin kuat. Setelah pernyataan dikeluarkan, keributan akhirnya reda. Qian Yaozu, trik kamu udah habis? Maksudnya apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa, kamu nggak tahu. Kalau gitu, aku kasih tahu. Laporan anonim, bocoran plagiat, bagian akademik terikan aku. 3 kara aja nggak mempan, apalagi yang kamu punya. Jangan buang-buang uang bapakmu lagi, tenaga yang kamu habiskan buat ngelawan aku. Udah cukup buat kamu dapat juara 3 kali. Shen Yuan, jangan sombong dulu. Empat tahun lalu, aku datang ke sini bawa 800 yuan dan 1 tas kain. Hari ini, aku pergi bawa ilmu, harga diri, dan kepercayaan diri. Makasih buat semua yang udah bantu aku. Juga makasih buat semua yang udah nyusahin aku. Kalian bikin aku tahu, dunia ini nggak bakal lembut sama kamu cuma karena kamu miskin, tapi juga nggak bakal biarin kamu terus merosot cuma karena kamu miskin. Xiaoshen, aku mutusin nerima kamu sebagai mahasiswa bimbingan resmi pertamaku. Makasih, Prof. Aku pasti nggak bakal bikin Bapak kecewa. Jalan balik ke desa Liuhe. Siap. Perjalanan ini bukan buat pamer sukses, tapi balas budi. Om Su, aku pulang. Yuanzi. Ini aku, Om. Aku bawa beberapa barang buat kalian. Wah, kebanyakan ini. Mau Chai, Sunian. Ini buat kamu. Makasih. Om, Tante, duduk. Ini ada 100.000 yuan. Kebanyakan, kami nggak bisa terima. Biaya rumah sakit, biaya pensiun, sama uang kuliah Sunian. Semuanya aku tanggung. Yuanzi, budi ini, kami nggak sanggup nerima. Kalau bukan karena kalian, nggak bakal ada aku hari ini. Kalau nggak diterima, hati aku nggak tenang. Sunian, tipe tahun lalu kamu bantu. Sekarang aku mau balas kamu seumur hidup. Mau nggak kamu jadi istriku? Mau. Mulai sekarang aku nggak bakal biarin kamu menderita lagi. Bye. Udah denger belum? Shen Yuan mau nikah sama anak keluarga Su. Mahar 100.000 yuan. Pulang naik jeep aja. Sekarang dia naik mobil gede. Udah punya rumah sama mobil. Beruntung. Nggak mungkin, dia miskin kayak gitu. Dari mana duitnya? Aku nggak percaya kalau nggak bisa ketemu catatan keuangannya. Pasti masih ada kok. Aku ingat masih ada. Kamu buka-buka ini buat apa? Ketemu Bang Shen? Kamu lihat ini. Bapaknya dia dulu minjem uang sama kita. Sekarang waktunya bayar. Serampat perak nggak dibayar sampai mati. Sekarang dia kaya. Utang ini harus dihitung, kan? Soal ini, Kalau kamu nggak urus, aku urus. Plus bunganya. Paling nggak 30.000. Besok aku cari dia. Shen Yuan. Bapakmu utang 300 perak sama keluarga kita, tertulis hitam di atas putih, surat utang ini tahun berapa? tahun 1989. Bapakku udah meninggal tahun 1090. Waktu dia meninggal, kalian aja nggak bantu urus pemakaman. Sembilan perak ini, bapakku gimana caranya bisa minjem? Jangan muter-muter, Aku kasih tahu gimana caranya minjem. Bapakku bayarin utang judi Om. Dia keluarin 300 perak sendiri buat nambal. ngawur. Bapakmu minjem, bapakmu. Om sendiri bilang. Senbat perak ini gimana ceritanya? Nggak bisa ngomong.
Kalau gitu, aku yang bilang, musim dingin tahun 1989. Berutang 300 perak sama orang. Bapakku bayari. Kamu yang nulis surat utang ini. Taunya bapakku meninggal tahun depannya. Kamu nggak bayar 1 rupiah pun. Sekarang kamu bawa surat ini minta duit sama aku. Zhao Cuihua, muka kamu lebih tebal dari tembok benteng. Utang ini kalian yang berutang sama bapakku. Bukan bapakku yang berutang sama kalian. Pergi. Shen Yuan, tunggu. Aku mau laporin kamu. Lapor. Di pengadilan ketemu, lihat aja hakim percaya sama kertas jelek kamu. Apa percaya sama buktiku? Kak, kenapa? Siulan, keponakanmu udah besar? Malah nggak ngaku utang bapaknya. Uang apa? Bilang pelan-pelan. Dia sekarang udah punya uang, sampai nggak mau kenal saudara sendiri. Kalau gitu kita bareng-bareng aja. Bikin surat bareng terus lapor ke kecamatan. Bilang dia nggak tahu balas budi, nggak mau nafkahin orang tua. Bener. Dia kan mau bikin pernikahan. Aku nggak percaya, dia nggak takut malu. Hehe, Kamu udah bener. Uang itu, sebenarnya kamu yang bayarin dia. Bu, mereka nggak bakal berhenti. Takut apa? Kita nggak bersalah. Bu, bapak dulu sebenarnya meninggal. Karena apa? Kok tiba-tiba nanya gini? Aku dari dulu udah curiga. Tahun bapak meninggal, tiba-tiba keluarga pada jadi kaya, bangun rumah bata merah. Bu, Xiaoyan, urusan ini nanti aja. Kamu nikah dulu. ini, dia anggota keluarga Shen? Shen Yuan udah dewasa, nggak ada kewajiban hukum untuk nafkahin kalian. Kalian bukan orang tuanya. Kalau gitu, kita ke pengadilan. Terserah. Tapi aku ingetin kalian, melaporkan palsu itu ada tanggung jawab hukumnya. Pengadilan nggak bisa. Kalau gitu biar seisi desa, lihat wajah aslinya. Waktu pernikahan nanti aku bakal datang dan bikin ribut. Shen Yuan adalah murid paling pintar yang pernah aku ajar. Murid paling pintar. Dia dari tanah yang paling tandus. Tumbuh, tapi memekarkan. Bunga yang indah. Satpam, jangan bergerak dulu. Bud, kertas yang kamu pegang itu apa? Surat hutang. Bapakmu utang kami 300. Oke. Aku mau tanya kamu 3 pertanyaan. Pertama, Sambat ini, itu bapakku yang bayar utang paman. Bayarin utang judi, betul kan? Kedua, setelah bapakku meninggal, keluarga kalian bahkan gak bantu urus pemakaman, betul kan? Ketiga, tahun aku diterima di universitas, aku ke rumahmu pinjam 100, kamu bilang, nggak punya kemampuan, buat apa kuliah? Tutup pintunya, iya kan? Hari ini yang hadir semuanya, teman, guru, dan rekan kerja aku. Mereka tahu siapa aku, Shen Yuan. Kalau kamu rasa aku hutang uang sama kamu, ya ke pengadilan. Kalau kamu datang bikin ribut, aku bakal lapor polisi sekarang juga. Ganggu ketertiban umum, dikurung 5-10 hari, ayo pergi. Dah, jangan bikin malu. Semuanya, maaf udah bikin kalian jadi tontonan, nggak sebanding buat nyita waktu kalian. Pernikahan lanjut? Oke, lanjut. Bersulang buat pengantin. Nak, hari ini kamu melakukan yang terbaik. Kamu pasti bangga lihat dari surga. Bu, soal Zhao Cuihua yang banyak disebut-sebut. Cepat atau lambat aku akan usut tuntas. Xiao Yuan, Bu, nggak usah ibu bilang. Tunggu aku siap, aku sendiri yang nyelidikin. kalian belum tahu kan? Uang Shen Yuan itu asalnya nggak bersih. Maksudnya apa? Dia itu cuma modal nulis, novel-novel kotor buat cari duit. Bukti, dia jadi kaya raya, nggak kasih sepeser pun ke keluarga paman. Itu belum cukup? Masalah ini nggak bisa cuma denger dari kamu doang kan? Terus keluarga ini fitnah. Yang dikatain Zhao Cuihua itu bener. Pak De, Om itu lagi ngomong sembarangan di kampung, aku Pokoknya Shen Yuan emang nggak pernah ngasih uang ke keluarga paman. Yang 800 yuan dari keluarga Su juga nggak jelas. Keterlaluan. Jangan sampai sakit hati. Kamu harus telepon Xiao. Soal ini nggak bisa ditahan lagi. Zhao Cuihua di kampung bilang kamu nulis. Novel-novel kotor itu. Dia juga bilang keluarga kita dulu, minjemin kamu uang itu adalah rentenir. Pak, jangan khawatir. Tante saking marahnya rekanan darah naik. Biarkan aku yang urus. Kamu mau gimana? Dia fitnah. Aku bikin dia bayar. Dengan hukum. Pasien berdasarkan bukti-bukti ini, perilaku Zhao Cuihua bisa dituntut. Dia nyebarin gosip di desa. Udah termasuk pencemaran nama baik. Bisa digugat nggak? Bisa ngajuin gugatan pidana langsung. Butuh bukti apa aja? Kesaksian warga, rekaman, dokumen tertulis. Semua itu bakal aku lengkapin. Terus ada kerugian. Kerugian apa? Setelah gosipnya nyebar, pembaca ngadu,
Majalahnya hampir berhenti terbit. Itu termasuk kerugian nyata. Juga termasuk kerugian ekonomi. Kemungkinan menang gede. Kalau gitu, gugat aja. Cao Cuihua aja. Aku sendiri? Ada apa sih? Pengadilan. Ini apa? Dia beneran ngugat aku? Tolong hadir di pengadilan tepat waktu ya. Nggak mungkin. Ingat, hadir tepat waktu. Aduh habis, Guchang. Kamu ngomong dong. Jangan pergi dong. Habis. Kali ini beneran gede masalahnya. Sidang dimulai sekarang. Kita serahkan 5 kesaksian warga, terus 2 rekaman, serta catatan keluhan dari kantor majalah, dan bukti kerugian ekonomi. Terdakwa nyebarin informasi palsu. Buktinya kuat. Terdakwa, ada yang mau kamu bilang? Aku. Asal ngomong aja. Omongan kamu bikin karya berseri si penggugat di komplain. Kantor majalah dapat pembatalan langganan. Itu juga disebut asal ngomong. Menurut pengadilan, buktinya sah dan lengkap. Terdakwa Zhao Cuihua terbukti lakuin pencemaran nama baik. Ditahan 10 hari, didenda 2.00 yuan, dan di kantor desa, tempel pernyataan maaf di papan pengumuman. Xiao Yuan, Tante, aku udah kasih kamu kesempatan. Itu kamu sendiri yang nggak mau. Zhao Cuihua beneran dihukum? Pantes, ngapain nyebarin gosip? Si Shen Yuan ini kejam sih. Tapi ya ada benarnya juga. Kedepannya jangan sembarangan ngomong gitu. Sunian, denger-denger suami kamu penulis ya? Pasti kaya raya dong? Dia suamiku. Bukan ATM. Terus kamu nggak perlu kerja lagi dong? Jadi nyonya besar? Ayo masuk kelas. Cuma orang kaya baru dari desa. Nulis novel bisa dapat berapa sih? Kamu bilang apa? Aku bilang fakta aja. Dari desa, latar belakangnya lemah. Aku juga dari desa. Bapakku tukang kayu, ibuku minum obat terus. Aku bisa masuk sini. Pakai nilai. Kamu? Kalau lain kali ngomong gitu lagi, aku nggak keberatan bikin kamu tahu gimana sifat orang desa. Pulang? Kenapa? Nggak apa-apa. Sunya, Ada yang bilang kamu orang kaya baru mendadak. Katanya aku nikah sama kamu demi uang. siapa yang bilang? Teman sekelas? Nggak penting. Aku udah balas. Bagus. Nanti kalau ada yang bilang lagi, bilang aja. Buku suamiku udah laku 100.000 eksemplar di seluruh negeri. Muka tebal banget sih kamu. Belajar dari kamu. Ada orang yang sengaja nyerang Sunian. Ini bukan cuma masalah teman biasa. Bu Shen, kabar baik. Ada perusahaan film mau beli hak cipta buku ibu ini. Nawar Falman Kaujen. Perusahaan apa? Yao Hua Culture. Bosnya nama belakangnya apa? Nama belakang Qian. Cian apa? Qian Yao Zu. Bu Shen, ibu kenal. Kenal. Kontrak ini nggak usah ditandatangani, 100提你了，不是？ nggak tanda tangan. Cari perusahaan lain. Qian Yaozu. Udah 5 tahun lulus, kamu masih belum menyerah. Bos Qian, Shen Yuan nolak kerja sama hak cipta. Hah? Udah diduga? Pakai rencana kedua aja? Maksud Pak? Dia nggak mau jual ke aku. Ya udah, aku bikin orang lain juga nggak bisa beli. Hubungi beberapa perusahaan film. Sebarkan kabar, novelnya Shen Yuan ada sengketa hak cipta. Siapa yang beli, kena masalah. Legal nggak sih? Cuma saingan bisnis, laksanakan. Pasien, setelah evaluasi internal, sementara nggak kerja sama. Baik, aku tahu. Kenapa? 3 perusahaan sekaligus batalkan kerjasama, bukan Ada yang main di belakang kamu. Iya. Siapa? kenalan lama, Qian Yaozu. Yang dari kuliah dulu? Nggak ada habisnya. Tapi kali ini, dia bikin satu kesalahan. Kesalahan apa? Dia pikir aku masih kayak dulu. Mahasiswa miskin yang cuma bisa diem. Ada yang sebarkan kabar palsu, bilang karyaku ada sengketa hak cipta. Akibatnya 3 perusahaan batalkan kerjasama. Aku mau gugat. Buktinya? Surat penolakannya ada di sini. Waktunya semuanya di minggu yang sama. Aku punya teman di salah satu perusahaan itu. Katanya sumbernya dari Yahua Culture. Informasi lisan aja belum cukup.
Kalau bisa dapat bukti tertulis atau rekaman, peluang menang gugatan tinggi. Aku cari Chen Yaozu, kamu main perang bisnis? Ayo aja. Pasien, di luar ada orang? Katanya dia paman bapak. Resepsionis nggak bisa nahan. Dia udah bersujud di lobi. Suruh dia masuk. Xiaoyuan, paman minta tolong kamu. Bangun, ngomong aja, kanker hati stadium akhir. Operasi plus perawatan butuh 200.000. 2 anak laki-lakiku, mereka usir aku dari rumah. Paman, bangun, jangan bersujud. Biar aku bilang jujur, yang jadi penolong aku itu keluarga Sunian. Di antara kita, cuma ada ikatan darah, nggak ada hutang budi, tapi sebagai manusia, nggak tega lihat orang mati nggak ditolong. 310.000 aku pinjemin kamu. Untuk tahun lunas. Jaminannya rumah warisan di kampung kamu. Setuju? Tanda tangan dan cap jempol, uang langsung ditransfer ke rumah sakit. Nggak setuju? Sekarang balik sana. Ikut nomor rekening yang aku kirim dulu. Transfer 150.000 ke rumah sakit sekarang. Xiaoyuan, ada satu hal yang selalu ingin aku kasih tahu kamu. Apa? Bapak kamu bukan meninggal karena kecelakaan. Maksudnya, musim dingin tahun itu, bapak kamu bayar utang buat kakak laki-lakinya, kerja lembur di malam hujan. Tapi kayu-kayu itu bukan pekerjaan biasa. Itu proyek pribadi yang diambil kakak laki-laki bapakmu. Kayu curian itu milik desa. Bapak kamu nggak tahu. Setelah kejadian itu, kakak laki-laki bapakmu lempar semua tanggung jawab ke bapak kamu. Katanya itu kerjaan yang diambil bapak kamu sendiri. Kakak laki-laki bapakmu ambil uang ganti rugi, 3.000. Nggak kasih 1 sen pun ke keluarga kamu. Tahun berikutnya dia bangun rumah bata merah. Kok kamu tahu? Waktu tahun baru Imlek, aku bantu kakak laki-laki bapakmu angkut kayu-kayu itu. Aku tahu itu milik desa. Tapi aku nggak berani bilang. Paman, sekarang kamu bilang ke aku, karena kamu butuh uang aku. Tapi apapun motivasi kamu, masalah ini bakal aku selidiki sampai jelas. Kamu pergi aja, rawat diri baik-baik. Xiaoyuan, maaf. Akhirnya aku tahu. Tolong aku selidiki satu kejadian, tahun 19... Pencurian kayu milik desa di desa Liuhe. Catatan penanganan waktu itu, Boshen, yang kamu suruh selidiki ada hasilnya. Kasus pencurian kayu desa Liuhe tahun 1990. Waktu itu sempat didaftarkan sebagai kasus. Akhirnya ditutup karena pihak yang terlibat sudah meninggal. Uang ganti yang terima itu kakak laki-laki bapakku, bukan ibu. dia yang ambil dengan status sebagai kakak laki-laki Lanjutkan selidiki asal-usul kayu itu. Kalau itu milik negara, berarti dia mencuri. Mahasiswa Sunian, masuk, ada yang melaporkan skripsimu plagiat. Apa? Aku nggak plagiat. Materi laporannya detail banget. Banyak bagian yang sama persis, satu artikel, mayoritas bagiannya sama. Artikel itu, aku yang nerbitin sendiri, aku yang nulis duluan. Kamu punya bukti. Aku punya draft. Bawa ke sini. Sebelum hasil investigasi keluar, sidang skripsimu ditunda dulu. Aku bakal kasih bukti. Kamu yang laporin, kan? Aku nggak ngerti maksud kamu. Pihak kampus bilang skripsiku plagiat, sidang ditunda. Cewek itu namanya siapa? Shou Xiaoman, Keluarganya usaha apa? kayaknya di budaya dan media. Dia ikut nama ibunya. Bidang budaya dan media. Marga Zhou, Bukan, bapaknya kayaknya marga kiat. anaknya Qian Yaozu. Apa? Dia nggak bisa apa-apain aku. Jadi dia incar kamu. Pengacara, tambah 1 poin. Qian Yaozu suruh anaknya, fitnah istriku plagiat. Aku butuh bukti. Qian Yaozu, kamu boleh ganggu aku. Tapi kalau ganggu Sunian, kamu habis. Shen Guoqiang, Qian Yaozu. Paman, kamu berutang 1 nyawa lagi. Qian Yaozu, kamu berutang keadilan padaku. 2 utang ini, aku tagih bareng. Mahasiswa Suniat. Ini draft asliku. Tanggalnya 3 bulan lebih awal dari yang online. Ini catatan backend. Waktu publikasi sampai detik. Terus, timeline file di komputer. Materi ini aku lihat dulu. mahasiswa Sunian. Bukan kesalahpahaman.
Ada yang sengaja fitnah? Aku minta kampus selidiki motif pelapor. Kalau ini fitnah aku minta sanksi. Ini harus aku laporkan ke atasan dulu. Tolong cepat. Sidang skripsiku nggak bisa ditunda lagi. Gimana? Pembuktian diri udah selesai, sekarang giliran mereka periksa pelapor. Baik, sisanya serahin ke aku. Pak Hakim, kami ajukan surat pernyataan dari 3 perusahaan. 3 perusahaan konfirmasi terima dari Yahua, informasi hak cipta palsu yang disebarkan oleh budaya. Bos Qian suruh aku kasih tahu kalian, buku Shen Yuan punya masalah hak cipta. Ini cuman saran bisnis, nggak termasuk pencemaran nama baik. Saran Business. Nyabarin info palsu yang bikin 3 perusahaan batal kerjasama. Kerugian langsung lebih dari 1 juta. Ini juga disebut saran bisnis? Tergugat, ada yang mau kamu bilang? Yuan, Aku nggak ada yang mau disampaikan. Pengadilan berpendapat, perbuatan tergugat terbukti pencemaran nama baik bisnis, Yahua Wenhua ganti rugi 800.000 yuan, dan minta maaf secara terbuka. Shen Yuan, tunggu. Soal Zhou Xiaoman, bisa diselesaikan secara damai? Damai? Kamu suruh anakmu fitnah istri aku plagiat. Hampir hancurin kelulusannya. Sekarang bilang damai sama aku? Dia masih anak kecil. Dia didikan kamu. Dari kuliah sampai sekarang. Kamu lawan aku udah 10 tahun. Lepor, fitnah, blokir bisnis, bahkan istri aku nggak kamu lepas. Kamu pikir aku bakal lepasin kamu? Aku kasih kamu satu pilihan. Anakmu ngaku dengan sukarela fitnah, terima sanksi, perusahaanmu minta maaf secara terbuka sama aku. Lakuin 2 hal ini, aku nggak bakal tuntut pidana. Nggak bisa? Ketemu di pengadilan. Pai. Pengacara, urusan Qian Yaozu sementara sampai sini, sekarang fokus selidiki kasus ayah aku. Kasus kayu desa Liu He tahun 1990, aku mau rantai bukti lengkap. 1 utang udah lunas, masih ada 1 lagi. Pasien, kasus tahun 1990, udah kami selidiki tuntas. Kayu itu memang milik desa. Kepala desa waktu itu udah meninggal, tapi kami temukan bendahara. Dia memastikan, Shen Guoqiang, tebang pohon milik desa secara ilegal. Masih pakai nama bapakmu buat ambil kerjaan. Bapakmu nggak tahu soal itu, uang ganti ruginya mana? Santimah, Yuan, diambil atas nama keluarga korban. Tapi yang tanda tangan Shen Guoqiang, bukan ibumu, itu termasuk penggelapan. Apa lagi? Hasil investigasi kecelakaan waktu itu, tertulis kecelakaan, tapi masih ada masalah. Akuntan bilang, malam itu hujan deras banget, Shen Guoqiang tahu itu berbahaya, tetap maksa bapakmu kerja lembur, karena besoknya, pembeli mau datang periksa barang. Ini apaan sih? Kalau bisa buktikan kerja paksa, bisa dianggap kelalaian yang menyebabkan kematian, tapi sudah terlalu lama, masa daluarsa pidana sudah lewat. Kalau perdata, daluarsa tuntutan perdata juga sudah lewat. Tapi kalau tujuannya bukan ganti rugi, tapi biar kebenaran terungkap, bisa ambil jalur. Jalur apa? Ajukan ke komite desa dan pemerintah kecamatan, buat menyelidiki ulang kasus kayu milik desa. Kalau terbukti, Shen Guoqiang harus kembalikan uang ganti rugi, dan kena sanksi administratif, tahun 1000 sehari Anpeko. Bapakku, Shen Dekai, kerja lembur untuk Shen Guoqiang, meninggal dalam kecelakaan malam hujan. Kayu-kayu itu milik desa, ditebang sendiri oleh Shen Guoqiang tanpa izin. Uang ganti rugi 3.200 yuan, juga diambil Shen Guoqiang dengan cara curang. Semua ini ada buktinya. Ini sudah terlalu lama. Lama bukan berarti nggak bisa dituntut. Harta milik desa digelapkan, bapakku meninggal secara tidak adil. Aku nggak minta ganti rugi. Aku cuma minta keadilan. Aku bisa jadi saksi. Kayu-kayu waktu itu memang milik desa. Shen Guoqiang suruh aku buat akun palsu. Aku. Baik. Aku akan lapor ke kecamatan. Selidiki ulang. Om. Aku bantu bayar utang kamu lebih banyak, dan kerja lembur buat kamu, juga mati gantikan kamu pakai uang ganti rugi buat bangun rumah ini, ibuku jadi janda 20 tahun, kamu nggak pernah kasih sepeser pun. Xiaoyue, aku nggak benci kamu. Benci nggak ada gunanya. Tapi utang ini harus dibayar. Komite desa udah buat laporan dan selidiki, tebang pohon milik desa secara ilegal, ambil uang ganti rugi palsu. Kamu aja yang ngaku, biar hukumannya ringan. Shen Yuan, kamu mau bunuh Pak Deh kamu? Bunuh? Bapakku gimana matinya? Kamu tahu sendiri. Gimana? Yang harus dilakukan udah dilakukan. Sisanya serahin ke hukum. Bapak kamu bakal tenang. Ayo pulang. Hasil penyelidikan udah keluar. Shen Guoqiang tebang pohon desa secara ilegal, ambil uang ganti rugi palsu terbukti.
Yah, proses sesuai aturan, ganti rugi sesuai harga sekarang 16.000, denda lagi 5.000, kirim ke desa buat diumumkan. 20.000 lebih. Keluarga kita mana ada uang segitu? Di desa semua bilang kamu curi kayu, bikin om nomor 2 meninggal. Aku keluar rumah malu banget. Aku yang salah sama paman kamu. Sekarang baru bilang maaf. Dulu kenapa nggak bilang? Bayar utang. Xiao Yuan, tante mohon kamu, Xiao Jun utang 50.000 sama orang. Tante, aku nggak bisa bantu. Utang itu dia sendiri yang buat. Aku bukan bank. Kamu tega lihat dia mati. Aku udah tolong om, tapi dia bukan sakit. Judi, uangku nggak buat bayar utang judi. Jangan minta aku, dia cari cara. Kalau dulu kamu rajin belajar, udah selesai. Dia udah balikin uang dan bayar denda. Semua orang desa udah tahu. Bapak kamu akhirnya bisa tenang. Nggak bakal lagi. Ada orang yang bully. Xiao Yuan, jangan terlalu kejam. Mereka toh keluarga bapak kamu. Aku nggak balas dendam. Aku cuma pengen kebenaran terungkap. Biar bapak dapat keadilan. Pasien, paman Anda datang. Ada satu orang bilang mau ketemu Anda. Suruh dia masuk. Paman. Paman duduk. Xiao Yuan, aku kesini mau minta maaf sama kamu. Masalah bapakmu, itu salah aku. Selama ini aku tahu, tapi nggak berani bilang. Aku takut di penjara, takut malu. Ini uang 16.000. Uang ganti rugi yang dikembalikan. Aku jual sapi di rumah, dan Gabah buat ngumpulin. Dan ini, Ini surat yang aku tulis buat bapakmu. Aku suruh orang bakar buat dia. Tapi aku mau kamu lihat dulu, Decai. Paman minta maaf sama kamu. Seumur hidup nggak bisa bayar. Di kehidupan selanjutnya, aku jadi sapi kuda buat kamu. Paman, surat ini nggak aku terima. Kamu sendiri yang bakar buat bapakku. Aku tahu kamu nggak bakal maafin aku. Aku nggak minta kamu maafin. Aku cuma minta kamu jangan benci sama sepupumu, Dazuang. Dia nggak tahu soal ini, aku nggak pernah benci Dazuang. Yang aku benci itu, kamu dan Zhao Tuihua. Tapi benci juga nggak guna. Kamu pergi aja. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Seribu tahun. Hujannya deras banget, cepat pergi. Hati-hati. Kak, Bapak, hari itu hujan deras banget. Bapak sakit nggak? Bapak lihat nggak? Anak bapak sukses sekarang. Aku nikah sama Sunian. Beli rumah, buka perusahaan. Bapak tenang aja. Ayo pulang. Kamu baik-baik aja? Baik, beban di hati, akhirnya hilang. Nggak akan ada lagi? Iya, Sunian. Pasien, selamat atas IPO yang lancar. pasien, ada yayasan yang mau kerja sama. Mereka lagi mikir, mau bikin dana beasiswa buat anak-anak kurang mampu. Dana beasiswa belajar. Pakai nama bapak. Pakai nama bapakku, dana beasiswa Shendekai. Gelombang pertama, kasih dulu ke desa Liuhe, sama anak-anak desa sekitarnya. Baik, pasien. Tempat ini benar-benar udah berubah. Orang boleh miskin sementara, tapi buku nggak boleh berhenti. Siap, Busu? Om, kamu suaminya Busu ya? Iya, Busu bilang miskin nggak menakutkan. Yang menakutkan itu nggak. busumu bener. Kalau saudara Decai bisa lihat hari ini, dia bisa lihat. Ayah, sungai di sana. kenapa? Ini. Ya, di sini. Dulu aku berdiri di sini, lalu melangkah maju satu langkah, ujung sepatu kena air, terus kamu lari dari belakang, naik ujung bajuku. Waktu itu aku takut banget, takut kamu beneran lompat. Aku lari sepanjang jalan, sepatu sampai lepas satu. Untung kamu lari cepet.
Untung kamu nggak beneran lompat. Jangan lari dong. Sini, kakek bikin belalang buat kamu. Beneran kayak belalang. Anak ini sih, sama nakalnya kayak Shen Yuan kecil. Kak Shen Yuan, menurut kamu, nanti anak kita bakal ngalamin kesulitan juga nggak? Pasti, siapa aja pasti. Tapi dia nggak akan sendirian, karena dia punya kita. Dia punya kita. Mama cepat. Pelan-pelan, nanti jatuh. Shen Yan, Dulu aku hampir berhenti di sini. Sekarang aku gandeng mereka pulang. Ayah, ayo jalan. Ayah, sungai ini namanya apa? Nggak ada nama. Tapi buat ayah, Namanya hidup baru. nanti kalau kamu udah besar, ayah ceritain ke kamu. ayo pulang. Ada yang pernah bantu aku.